Jadi saudara-saudara, kita akan buka lapangan kerja baru. Nanti masalah PHK ini, saya sangat tertarik dengan usul Satgas PHK. Satgas PHK cari posko yang bagus, kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintah akan bantu. Menteri Pertanian juga merencanakan kita akan melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian yang kita hitung nanti bisa menyerap 8 juta lapangan kerja. Tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, kita tawarkan yang PHK. Saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan, atau di Halmahera, atau di Waingapu. Enggak mau, saya hanya mau di Brebes. Ya nggak bisa dong, begitu kan? Karena saya lahir di Tegal, kalau bisa saya kerjanya di Tegal saja. Kalau bisa di kecamatan ini, ini, iya kan? Saya lihat daerah-daerah sekarang sudah banyak maju, Merauke bagus jalan-jalannya. Sekarang sudah ada wifi di mana-mana. Bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa, harus kita lindungi, harus kita jaga. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Prabowo Subianto, sebagai presiden, berencana membuka 1 juta lowongan kerja di luar daerah seperti Kalimantan, Halmahera, dan wilayah lainnya di luar Jawa. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan membuka peluang kerja di wilayah tersebut, diharapkan dapat mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan memberikan kesempatan bagi penduduk lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang. Jika diterapkan dengan baik, inisiatif ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memperkuat infrastruktur sosial di wilayah-wilayah tersebut. Koordinasi antara Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenai sektor tenaga kerja merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dalam negeri. Dengan mengambil tenaga kerja dari dalam negeri, pemerintah berupaya untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan keterampilan serta produktivitas masyarakat lokal. Langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, fokus pada tenaga kerja lokal dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan negara dengan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi sektor pertanian dan sektor lainnya di Indonesia. Inisiatif Presiden untuk mengubah pabrik sampah menjadi sumber daya energi merupakan langkah yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi Waste to Energy, WTE, limbah dapat diolah untuk menghasilkan listrik atau bahan bakar, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan sekaligus mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. Proses ini tidak hanya mengurangi dampak negatif lingkungan dari sampah, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Implementasi program ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutannya. Dengan demikian, inisiatif ini dapat menjadi bagian penting dalam mencapai target keberlanjutan dan ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo memiliki visi yang ambisius dalam menangani masalah sampah di Indonesia dengan memprioritaskan pembangunan pabrik pengolahan sampah. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi volume sampah yang mengotori lingkungan dan menambah nilai ekonomi dari pengelolaan sampah tersebut. Pabrik ini diharapkan dapat mengubah sampah menjadi energi atau produk lain yang berguna,
sehingga tidak hanya mengatasi masalah lingkungan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, proyek ini dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pabrik pengolahan sampah ini bisa menjadi langkah penting menuju masa depan yang lebih bersih dan hijau di Indonesia. Di Bantar Gebang itu saya dapat laporan limbahnya 55 juta ton sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Sekarang dan antara proyek dia antara yang pertama adalah akan segera mulai membangun 34 pembersihan limbah sampah dari kota-kota besar. Alatnya atau pabrik pembersihannya dan bisa pengolah ini diolah justru menjadi energi, menjadi listrik. Kita akan segera mulai 34 karena ini sangat penting. Ada tempat-tempat sampah yang sampahnya sudah menggunung, terutama untuk DKI, Bantar Gebang, untuk Bandung, untuk Surabaya, dan untuk Bali. Ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Kalau tidak salah, di Bantar Gebang itu saya dapat laporan limbahnya 55 juta ton sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Ini segera akan kita lakukan, insya Allah dalam 2 tahun kita selesaikan 34 kota. Ini sangat strategis karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan. Kita berharap pariwisata naik. Kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya, bisa kita bayangkan mau nggak turis datang ke tempat yang kotor. Ini strategi. Kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin